teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bersama di dalam ibadah online Youth the One Generation. Di akhir minggu Februari ini kita mau persiapan hati kita lebih sungguh lagi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang baik di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau doa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu, tuntunlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya dengan kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk lebih serius lagi dalam menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, membawa korban pujian kami ya Bapak. Yes Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, mengingatkan dosa di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan.
ku sembah sujud di hadapan, katakan dengan sungguh keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu.
percaya akan semua perbuatannya berbeda. Bila waktu kasihkan kita, biar kita berbahasa sekedar berkata biarlah biarlah kita berbahasa berbeda sudahnya berbeda kasihkan kita. Yeah.
Apa kabar pada saat ini? Harapan saya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada pengurus Youth The One Generation memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing bersama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tema yang sudah ditetapkan oleh pengurus Youth The One Generation, yaitu implementation. Implementation yang artinya penerapan. Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang perlu kita bahas pada kesempatan ini adalah mengapa firman Tuhan itu harus diterapkan dalam diri sendiri dan juga kepada orang lain. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa firman Tuhan diterapkan dalam diri sendiri dan juga kepada orang lain? Yang pertama yang harus kita tahu bahwa karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mari kita baca Mazmur pasal 119 ayat yang ke-66. Berbunyi demikian. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. So, ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa firman Tuhan itu adalah bermanfaat untuk mengajar, maka hidup kita akan dirubah. Karena mengajar yaitu memberi arahan bagi kita, memberi pengertian, menyingkapkan hal yang kita tidak memahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 100 berbunyi demikian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Mari kita mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan siang dan malam. Itu sebagai salah satu untuk mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengapa firman Tuhan diterapkan dalam diri sendiri dan juga kepada orang lain? Yang kedua adalah karena firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya.
nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. So, dalam ayat ini mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan, menegur setiap orang-orang yang melakukan kesalahan. Tetapi kita harus memiliki sifat buah roh, yaitu memiliki kesabaran untuk menyatakan kesalahan. Lewat juga mendengarkan, membaca. Setelah kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kita akan disadarkan akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan, malahan merasa marah. Di saat kita mendengarkan khotbah, malahan kita merasa tersinggung. So, semakin kita tekun membaca, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani pasal 5 ayat yang 14 berbunyi demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So, ketika kita lebih sering membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, lewat firman Tuhan tersebut adalah menegur kita. Tetapi ketika kita panca indera kita sudah terlatih, ketika orang menegur akan kesalahan kita, kita sudah otomatis pasti membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang ketiga, mengapa firman Tuhan diterapkan dalam diri sendiri dan juga kepada orang lain? 3, karena firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan untuk memiliki perbuatan-perbuatan yang baik yang ada dalam diri kita. Setiap orang percaya pasti menginginkan kehidupannya semakin hari semakin baik. Firman Tuhan berkuasa untuk merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Melalui firman Tuhan, Tuhan mengoreksi kesalahan dan dosa kita, serta menunjukkan jalannya untuk memperbaikinya. Melalui firman Tuhan, Allah tidak hanya menunjukkan kesalahan kita, tetapi juga memberi solusi bagi kita bagaimana memperbaikinya. Ini sangat indah sebab jika Allah hanya berhenti menunjukkan kesalahan kita, maka yang kita alami hanyalah perasaan bersalah. Prinsip utama yang diajarkan oleh Alkitab adalah mulailah dari diri kita sendiri. Cintailah dirimu sendiri. Sayangi dirimu sendiri. Sehingga lewat diri kita sendiri kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat terakhir, mengapa firman Tuhan diterapkan dalam diri kita sendiri dan juga kepada orang lain? Yang keempat, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang, begitu banyak tantangan yang kita alami, begitu banyak
rintangan yang kita harus lewati dalam pendidikan. Dan juga di dalam pendidikan ada teguran, ada hajaran, mungkin ada tongkat, dan bahkan ada cambuk. Kata mendidik menunjukkan pada pengertian melatih. Pada saat kita dididik, kita sedang dilatih. Allah Bapa kita di surga melatih kita sebagai anak-anaknya agar bisa menjadi orang-orang baik, menjadi mitranya untuk menyatakan, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Seperti Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bapa ingin hidup kita merupakan ekspresi kebenaran firman Allah. Penerapan firman Tuhan adalah kewajiban setiap kita orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Ketika kita tidak menerapkan, maka bagi kita Alkitab hanya sebuah buku dongeng saja. Tetapi Allah kita mengajarkan kita untuk mendidik dalam kebenaran. Mari kita menyampaikan kebenaran lewat perilaku kita, lewat sifat tutur kata kita. Oleh karena itu Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang 9 berbunyi demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So, ketika kita menerapkan akan firman Tuhan, otomatis Allah sendiri adalah Allah yang menyertai kita. Sekian sharing firman pada saat ini. Semoga kita diberkati dan kita bisa mengerti dan menerapkan dalam setiap diri kita. Dan mari kita menjadi berkat untuk menerapkan juga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu pada saat ini yang kami sudah dengar. Mampukan kami untuk bisa menerapkan dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, dan juga mampukan kami untuk menerapkan bagi setiap orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom guys, kembali lagi di The One News hari ini. Jadwal pelayanan Sabtu depan sebagai berikut. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk teman-teman Duan FC, jangan lupa kedatangan di hari Minggu jam 5 sore sampai jam 6 sore bertempat di Riki Sana. Ditunggu kedatangannya. Teman-teman, sekarang Duan Generation ada selesai. Prosenternya terbagi 3 aspek pelayanan sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan kali ini. Kita naikkan pujian. Doa yang sekiranya
Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.